AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi teori komputasi. Kali ini kita akan melanjutkan materi. Jika sebelumnya kita sudah membahas konteks free grammar, maka kali ini kita akan membahas yang namanya Chomsky normal form. Di mana di video ini kita akan melihat bagaimana kita menyederhanakan dari konteks free grammar menjadi Chomsky normal form. Seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah penjelasan dari Chomsky normal form atau CNF, di mana Chomsky normal form atau CNF bisa disebut juga bentuk normal Chomsky. Untuk bisa membentuk atau mendapatkan bentuk normal Chomsky, kita harus memiliki CFG yang sederhana. Jadi kita harus melakukan penyederhanaan CFG terlebih dahulu dengan cara kita menghilangkan produksi useless, kita menghilangkan produksi unit, dan yang terakhir adalah menghilangkan produksi empty pada CFG tersebut. Untuk lebih jelasnya Anda bisa melihat di video sebelumnya yang sudah saya buat sehingga Anda bisa melihat rangkaian dari tahapannya. Sebuah aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky itu adalah aturan produksi yang ruas kanannya berupa hanya terdiri dari satu terminal atau dua buah variabel. Jadi kalau kita menemukan sebuah aturan produksi yang ruas kanannya terdiri dari hanya satu terminal atau dua buah variabel, maka aturan produksi tersebut bisa dinyatakan sebagai aturan produksi yang sudah Chomsky normal form atau bentuk normal Chomsky. Ini adalah contohnya, di mana bisa kita lihat di sini ada variabel S menurunkan variabel A dan B, karena hanya dua buah variabel berarti sudah bentuk normal Chomsky, atau terminal D. Karena ini hanya tepat satu terminal, hanya terdiri satu terminal, ini pun sudah bentuk normal Chomsky. Lalu saat variabel A menurunkan terminal A, maka ini pun sudah bentuk normal Chomsky, dan variabel B menurunkan terminal B, maka ini pun sudah bentuk normal Chomsky. Karena perlu diingat tadi dinyatakan aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky jika ruas kanannya hanya terdiri dari satu buah terminal atau dua buah variabel. Tentunya jika kita menemukan CFG yang terdiri dari ruas kanannya tidak CNF semua atau belum Chomsky normal form semua, maka kita harus melakukan normalisasi, di mana tahapan pembentukannya harus kita lalui. Ini adalah tahapan dari pembentukan normal Chomsky. Yang pertama adalah kita identifikasi dulu dari CFG yang kita miliki, apakah sudah ada aturan produksi yang ruas kanannya sudah memenuhi syarat dari bentuk normal Chomsky yang tadi terdiri dari satu terminal atau dua buah variabel. Jika sudah, maka kita kelompokkan ke dalam kotak ini. Lalu tahapan kedua adalah kita akan melakukan substitusi, di mana di tahapan kedua ini kita akan fokus pada simbol terminalnya. Jadi kalau kita misalkan menemukan ruas kanannya itu adalah terminal A dan variabel B, berarti itu belum bentuk normal Chomsky, maka di tahapan ini kita akan merubah simbol A-nya, di mana akan dirubah menggunakan sebuah simbol variabel baru. Dan nanti simbol variabel yang baru itu akan diberi nomor urut dan nanti akan kita kelompokkan untuk memudahkan bahwa kita memiliki aturan produksi yang baru dengan simbol variabel yang baru. Lalu berikutnya adalah di tahapan ketiga. Jika kita memiliki ruas kanannya, misalkan kita memiliki
terminal A dan variabel A, B misalkan ya. Atau ya terminal A dan variabel A, B. Di situ ada variabel A, B tapi bergabung dengan terminal A maka belum dinyatakan sebuah bentuk normal Chomsky. Sehingga kita akan merubah di tahapan ini yang fokusnya adalah merubah variabelnya. Jadi variabel A, B tadi akan dirubah menjadi sebuah simbol variabel yang baru. Di mana nanti simbol-simbol variabel yang baru dari hasil substitusi terminal di tahapan kedua, lalu substitusi dari variabel di tahapan ini akan kita kelompokkan. Jadi kita akan memiliki kamus data di sini, mengelompokkan, dan nanti di akhir kita akan punya aturan produksi yang baru, di mana nanti aturan produksi yang lama, CFG yang lama kita sudah translasikan dengan bentuk dari substitusi di sini, terminal dan variabel, dan tentunya ditambah dengan variabel yang baru sebagai kamus data dari hasil substitusi yang baru. Mungkin Anda belum paham, untuk lebih mudah memahaminya kita akan melihat contoh kasus berikut. Di sini kita memiliki sebuah CFG, di mana di sini bisa kita lihat aturan produksinya ada variabel S, menurunkan A, B, atau CA, lalu ada variabel A menurunkan A atau BC, lalu ada variabel B menurunkan BCA atau AA, dan yang terakhir variabel C menurunkan B. Maka kita harus melakukan tahapan dari penyederhanaan bentuk normal Chomsky. Bagaimanakah caranya? Tentunya kita akan menggunakan tahapan seperti ini. Di sini kita akan menggunakan tahapan yang tadi sudah dijelaskan dengan studi kasus tadi. Yang pertama tentunya adalah kita harus mengidentifikasi aturan produksi yang ruas kanannya sudah CNF atau yang terdiri dari hanya satu terminal atau dua buah variabel. Oke, kita akan fokus di blok yang ini. Kita akan fokus di blok yang ini. Dan ini adalah penjelasannya. Dinyatakan produksi sudah CNF jika ruas kanan produksi tersebut tepat satu terminal atau dua buah variabel. Maka kita identifikasi. Di sini bisa kita bisa melihat bahwa yang sudah CNF itu adalah yang S menurunkan variabel C dan variabel A, berarti sudah dua buah variabel. Sedangkan yang AB ini belum dinyatakan CNF. Kenapa? Karena ini dua simbol, tapi kombinasi dari satu terminal dan satu variabel. Sedangkan yang dinyatakan CNF yang tepat satu terminal saja atau dua buah variabel. Berarti A, B ini tidak masuk. Lalu saat A menurunkan terminal A, ini karena hanya menurunkan satu terminal, sehingga sudah dinyatakan CNF. Dan yang terakhir adalah C menurunkan B. Karena hanya menurunkan satu buah terminal, maka sudah dinyatakan CNF. Maka tiga buah produksi ini kita kelompokkan pada kotak yang pertama ini. Berikutnya, kita akan fokus terhadap produksi yang lain yang belum kita nyatakan menjadi CNF atau dalam bentuk normal form. Ada S menurunkan AB, ada A menurunkan BC, B menurunkan BCA, dan yang terakhir adalah B menurunkan AA. Di mana pada tahapan kedua ini kita akan fokus pada substitusi dari terminal pada aturan produksi yang ruas kanannya lebih dari satu. Berarti kita akan fokus pada S menurunkan AB, lalu A menurunkan BC, dan B menurunkan AA. Kenapa yang BCA ini tidak kita lakukan? Karena di sini kita lihat fokusnya pada penggantian atau substitusi simbol terminal. Sedangkan pada aturan produksi ini ruas kanannya tidak ada terminal. Semua adalah variabel. Jadi hanya S menurunkan AB, A menurunkan BC, dan B menurunkan AA.
Ini adalah penjelasannya. Maka kita akan melakukan substitusi dari 3 aturan produksi tersebut. Kita pindahkan, kita tuliskan di dalam kotak tersebut, lalu kita akan substitusi. Tentunya kita akan fokus pada variabelnya. Contoh, untuk aturan produksi S menurunkan terminal A variabel B ini, maka kita akan merubah terminal A-nya. Dan kita akan merubah atau melakukan substitusi menjadi sebuah simbol yang baru. Dan simbol yang baru ini akan berbentuk variabel atau kita tulis dengan uppercase. Simbolnya bebas secara alfabet. Di sini saya akan menggunakan P untuk memudahkan karena ini adalah produksi yang baru, jadi P dari produksi dan nanti akan ada nomor urutnya ya, yaitu 1, 2, dan 3. Sehingga saat S menurunkan A, B ini disubstitusi akan menjadi S menurunkan variabel P1 yang menggantikan A, B variabel. Jadi ini menjadi 2 variabel ya. Jadi sudah CNF secara tidak langsung karena terdiri dari 2 variabel P1 dan B. Begitu juga saat A menurunkan B, C. 2 buah terminal. Berarti dua-duanya harus kita ubah, substitusi menjadi 2 buah variabel yang baru. Sehingga hasil substitusinya adalah A menurunkan P2 karena B belum dilakukan substitusi berarti menjadi P2, dan C juga karena belum dilakukan substitusi sebelumnya maka menjadi P3. Sehingga A menurunkan 2 buah variabel P2, P3 yang secara tidak langsung sudah CNF. Berikutnya adalah B menurunkan A. Di sini ada variabel A dan terminal A. Dan kita akan fokus pada terminal A. Dan karena terminal A sudah dilakukan substitusi dengan mengganti menjadi simbol P1, maka untuk substitusi di aturan produksi ini pun sama. Kita akan merubah terminal A menjadi variabel P1. Sehingga turunannya bisa kita lihat atau substitusinya adalah B menurunkan variabel A P1. Sehingga sudah bentuk normal Chomsky karena terdiri dari 2 buah variabel. Itu adalah hasil dari tahapan kedua. Dari hasil tahapan kedua tersebut, kita sudah menemukan simbol baru, P1, P2, dan P3. Maka, alangkah lebih baiknya dan memudahkan kita langsung masukkan ke blok ini sebagai kamus datanya. Sehingga, nanti isi dari sini, untuk sementara terdapat P1 yang menggantikan A, lalu P2 yang berisikan atau menurunkan B karena menggantikan B, lalu P3 yang menurunkan C karena P3 menggantikan C. Maka selanjutnya kita akan ke tahapan ketiga ini, yaitu penggantian simbol variabel. Di mana di sini apakah ada yang simbol variabel? Ada. Di sini kita lihat ada B, C, A. Semuanya variabel. Maka yang akan kita lakukan adalah kita akan mengganti simbol tersebut menjadi sebuah simbol baru. Karena tadi yang Chomsky itu variabelnya harus 2, maka untuk kasus ini pun jika kita menemukan seperti BCA ini, maka tentunya yang akan kita ambil adalah 2 variabel menjadi sebuah variabel. Maka yang akan kita ambil adalah B menurunkan BCA seperti ini. Dan hasilnya adalah kita akan merubah menjadi B menurunkan P4A. Kenapa P4? Karena sebelumnya sudah ada P1, P2, P3. Sehingga saat kita mau merubah variabel B dan C ini menjadi sebuah variabel, maka urutan berikutnya adalah P4. Berarti P4A. Dan dengan bentuk seperti ini, B menurunkan variabel P4 dan variabel A, maka ini pun sudah bentuk normal Chomsky karena menjadi 2 variabel saja. Dan tentunya setelah ini sudah selesai, maka
produksi baru P4 pun harus dituliskan pada kamus data ini. Maka kita pindahkan juga dan kita tuliskan P4 menurunkan variabel B dan C. Kenapa? Karena P4 menggantikan atau menjadi substitusi dari variabel B dan C. Maka kamus data ini sudah kita miliki. Terakhir adalah kita tinggal mengelompokkan saja dari hasil semua tahapan ini dengan cara tentunya kita substitusi dari yang kita miliki CFG ini. Contohnya adalah misalkan S menurunkan AB, berarti karena sudah disubstitusi menjadi P1B, berarti S menurunkan P1B atau CA. Sehingga inilah hasil dari CNF yang kita dapatkan. Di sini kita akan menuliskan semua ya hasil substitusi baik dari terminal, variabel ditambah dengan produksi yang baru sehingga didapatkan ini. Kita menuliskan ulang S menurunkan AB atau CA, tapi di sini karena AB sudah dilakukan substitusi menjadi P1B, maka di sini menjadi S menurunkan P1B atau CA. Lalu A menurunkan A atau P2 P3 karena BC sudah dirubah menjadi P2 P3. Lalu B menurunkan P4A. Kenapa? Karena BCA sudah disubstitusi menjadi P4A atau AP1 karena AA sudah dilakukan substitusi menjadi AP1. Lalu C menurunkan B. Lalu berikutnya kita menuliskan juga aturan produksi yang baru tadi. P1 menurunkan A, P2 menurunkan B, P3 menurunkan C, dan P4 menurunkan B, C. Maka ini adalah bentuk normal Chomsky. Hasil penyederhanaan dari CFG yang kita miliki. Itu adalah hasil dari studi kasus yang pertama. Berikutnya, kita akan coba memecahkan studi kasus yang kedua atau contoh kasus yang kedua. Di mana di sini kita memiliki sebuah CFG, variabel S menurunkan AB, lalu variabel A menurunkan BAB atau A, lalu variabel B menurunkan BAA atau B, lalu variabel C menurunkan ABG. Maka tentunya kita akan melalui tahapan penyederhanaan dari bentuk normal Chomsky seperti tadi. Maka sama prosesnya seperti contoh kasus yang pertama. Yang pertama atau tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah kita mengidentifikasi aturan produksi yang ruaskannya sudah CNF, yang hanya terdiri dari satu terminal atau dua variabel. Maka hasilnya adalah yang pertama adalah A menurunkan terminal A, lalu variabel B menurunkan terminal B. Yang lain apakah belum dalam bentuk normal Chomsky? Kita lihat di sini ada dua terminal, dua variabel, berarti belum. Lalu berikutnya ada satu terminal, dua variabel juga belum. Dan yang terakhir ada dua variabel, satu terminal juga belum dalam bentuk normal Chomsky. Maka pada tahapan kedua, kita akan melakukan substitusi terhadap terminal dari aturan produksi yang belum normal tadi. Maka kita tuliskan. Yang pertama tentunya adalah yang variabel S menurunkan terminal A, B, dan variabel AB. Lalu ada variabel A menurunkan terminal B, variabel AB. Lalu variabel B menurunkan variabel BA, terminal A. Karena tahapan ini fokus pada terminal substitusinya, maka yang akan kita rubah adalah simbol terminalnya saja. Di sini tentunya yang kita rubah adalah terminal A dan B. Karena di sini ada dua buah terminal, maka dua-duanya kita ubah menjadi dua simbol yang baru, tentunya menjadi simbol variabel. Di sini A menjadi P1 dan terminal B menjadi P2, sehingga bentuk dari hasil substitusinya menjadi S menurunkan P1 P2 AB menjadi 4
buah variabel. Apakah ini sudah berbentuk normal Chomsky? Belum. Sehingga untuk kasus hasil substitusi ini akan kita ubah pada tahapan berikutnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu untuk substitusi terminal yang lainnya. Variabel A menurunkan terminal B dan variabel A, B. Sehingga kita turunkan B. Karena variabel B sudah dilakukan substitusi menjadi P2, variabel P2, maka untuk kasus ini, yang tadinya terminal B variabel AB menjadi variabel P2 AB. Dan di sini kita bisa lihat juga belum dalam bentuk normal Chomsky karena di sini ada 3 variabel. Sedangkan bentuk normal Chomsky hanya boleh 2 variabel saja. Maka proses ini pun belum selesai. Berikutnya untuk variabel B menurunkan variabel BA terminal A. Maka kita akan fokus melakukan substitusi dari terminal A. Karena terminal A sudah dilakukan substitusi menjadi P1, variabel P1, maka ini pun sama. Menjadi B menurunkan variabel B, A, P1. Apakah ini sudah bentuk normal Chomsky? Belum juga, karena di sini menjadi 3 variabel. Maka di tahapan selanjutnya, yaitu saat kita melakukan substitusi variabel, hasil substitusi dari terminal inilah yang akan kita lakukan substitusi variabel. Di mana? Di sini, yang pertama adalah variabel S menurunkan variabel P1, P2, variabel A, variabel B, berarti kita punya 4 variabel. Dan kita diperbolehkan merubah 2 variabel menjadi sebuah variabel. Berarti P1, P2 ini kita substitusi menjadi sebuah variabel, yaitu P3. Lalu, variabel A dan B kita substitusi menjadi variabel yang baru, yaitu P4. Jadi P3 isinya adalah P1, P2, sedangkan P4 diturunkan atau isinya adalah variabel A, B. Berikutnya adalah variabel A menurunkan variabel P2, variabel A, B. Dan yang akan kita fokus adalah variabel AB ini. Karena variabel AB ini sebelumnya sudah dilakukan substitusi menjadi variabel P4, maka peraturan produksi ini kita rubah menjadi A menurunkan P2, P4. Karena AB itu adalah P4, jadi P2, P4. Dan ini sudah berbentuk normal Chomsky, 2 variabel. Lalu yang terakhir, B menurunkan variabel B, variabel A, dan variabel P1. Maka kita rubah, karena P1 ini sudah hasil turunan, maka P1 tetap bertahan, dan kita akan berubah variabel A dan B. Variabel BA ini apakah sudah ada yang melakukan substitusi? Karena belum, maka variabel BA ini akan kita substitusi menjadi variabel P5. Karena kalau P4 adalah variabel AB, sedang ini adalah variabel BA. Sehingga akan kita ubah menjadi P5. Dan bisa kita lihat, B menurunkan variabel P5, P1, maka sudah dalam bentuk Chomsky karena 2 variabel. Maka di sini kamus datanya akan berbentuk P1 menurunkan A karena menggantikan A, P2 menurunkan B karena menggantikan B, P3 menurunkan P1, P2 karena menggantikan P1, P2, lalu P4 menurunkan AB karena menggantikan variabel A dan B ini, lalu variabel P5 menurunkan BA karena P5 menggantikan variabel BA. Maka hasil CNF-nya adalah kita akan memasukkan hasil substitusi ini ke CFG yang lama, sehingga hasilnya adalah S menurunkan P3, P4, karena bentuk akhirnya adalah P3, P4, lalu A menurunkan P2, P4, A menurunkan P2, P4 dari hasil ini. Lalu ada atau A yang sudah CNF dari awal, lalu B menurunkan P5, P1. Hasil akhir dari tahapan substitusinya yaitu P5, P1 atau B. Lalu P1 menurunkan A, P2 menurunkan B,
P3 menurunkan P1, P2, P4 menurunkan A, B, dan P5 menurunkan B, A. Itu adalah dua contoh dari penyederhanaan dari si FG menjadi bentuk norma Chomsky. Dengan beresnya atau selesainya pembahasan dua contoh penyederhanaan dari CNF ini, maka materi untuk Chomsky normal form telah selesai kita lakukan. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.